Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemirsa Yubud on TV yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan sedikit tentang kehadiran Yubud on TV di bawah Yubud Online dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin yang menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan bekal ibadah akhir zaman. Bekal ibadah akhir zaman ini sudah kami rangkum di dalam satu buku yang juga kami beri judul Bekal Ibadah Akhir Zaman. Itu yang sudah kita terbitkan, kemudian dapat diperoleh hanya dengan harga yang sangat terjangkau untuk kaum muslimin. Kehadiran buku ini terdiri daripada 8 bab, menghimpun 8 bab yang menyangkut dengan persiapan kita dalam hal mempersiapkan bekal ibadah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat 197 menyuruh kita, mengingatkan agar setiap hamba Allah, setiap umat Islam wajib mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Artinya, berbekallah kamu. Maknanya setiap kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk menuju kampung akhirat, yaitu kampung yang abadi dan kekal. Sementara kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, yang akan kita tinggalkan, yang akan kita tinggalkan karena dia sifatnya fana. Adapun bekal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak bekal, maka bekal yang paling baik kata Allah adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan lagi, wattaquni ya ulil albab. Takutlah kamu kepadaku, wahai orang-orang, bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang dapat menggunakan potensi akal pikirannya kepada hal-hal yang baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pemirsa Yubud on TV yang dirahmati Allah. Di dalam channel Yubud on TV ini, kami akan menjelaskan, memberikan, mengupload video-video tutorial atau bimbingan yang mendukung semua materi yang terdapat di dalam buku Bekal Ibadah Akhir Zaman. Buku yang berisi 72 halaman ini kami tulis dengan sangat seksama secara bertajwid semua bacaannya. Kemudian kita cetak warna setiap yang berbaris merah. Sekali lagi kami sampaikan, setiap yang barisnya berwarna merah ini dibaca panjang. Ini membaca panjang merupakan salah satu ciri bacaan kita benar sesuai dengan ilmu tajwid atau sesuai dengan tata cara bahasa Arab. Kemudian, agar tidak keliru kita di dalam membaca, maka wajib kita ikuti semua bacaan, baik itu bacaan salat, zikir-zikir ba'da salat, permohonan kita melalui doa-doa selesai salat, atau untuk memberi ketenangan kepada jiwa kita dengan zikir atau wirid-wirid harian yang kita boleh baca. Maka kesemuanya ini tulisan-tulisan bahasa Arabnya wajib kita lihat ulang
wajib kita perhatikan huruf per hurufnya. Barisnya tidak boleh bertukar. Kemudian yang paling penting juga setelah huruf tidak bertukar, baris tidak bertukar, maka tidak pula kita membaca yang pendek dibaca panjang atau sebaliknya. Yang wajib dibaca panjang kita pendekkan bacaannya. Ini salah satu ciri daripada bacaan kita bertajwid. Adapun seluruh bacaan salat, zikir ba'da salat, dan doa-doa atau wirid-wirid atau zikir-zikir harian, semuanya wajib kita lakukan dengan bahasa Arab. Maka sebagaimana lazimnya kita membaca Al-Quranul Karim, kewajiban kita membaca kitab Al-Quranul Karim dengan bertajwid, begitu pula ketika kita membaca bacaan salat, zikir ba'da salat, dan doa-doa selesai salat atau wirid-wirid harian, zikir harian, maka wajib pula kita baca secara bertajwid. Kalau tidak, ketika satu huruf kita tukar dengan huruf yang lain, satu baris kita tukar dengan baris yang lain, atau yang panjang bacaan matnya kita tidak sempurnakan, kita baca pendek, atau sebaliknya yang pendek kita baca panjang, maka tentu ini sudah bersalahan atau berselisih dengan ilmu tajwid. Kita ambil contoh ketika kita membaca lafaz Muhammad. Muhammad kita baca dengan huruf mim, ha, kemudian mim, syiddah, kemudian dal. Maka kita baca dengan Muhammad, bukan Muhammad. Kalau kita baca Muhammad, maka kita mengganti huruf ha dengan huruf ha. Nah, ini sudah berselisih dengan ilmu tajwid atau juga sudah salah dari segi kita membaca bahasa Arab. Walaupun yang kita maksudkan itu adalah ketika kita membaca Muhammad, kita maksudkan baginda Nabi juga. Tetapi dalam membaca bacaan salat, zikir, atau doa-doa, ini tidak dibenarkan. Kecuali tetap kita membaca mana yang ha kita baca ha, mana yang ha kita baca ha. Kita ambil contoh yang lain ketika kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Perhatikan baik-baik. Kata Ibrahim, ini tulisannya setelah him, ha, baris kasrah, ada ya sukun, kemudian baru mim. Maka kita baca him, bukan him, bukan Ibrahim, tapi Ibrahim. Ini boleh kita cek nanti di surah Ibrahim yang terdapat di dalam Al-Quran. Atau boleh juga ketika kita membaca surat Al-A'la, yaitu ketika sampai di Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi ketika kita membaca salawat di dalam salawat di akhir salat, terkadang masih ada yang membaca Ibrahim. Ibrahim, tidak panjang pada him. Nah, ini berselisih dengan ilmu tajwid. Ini di antara sekian banyak kekeliruan yang masih kita dapati di sebahagian kajian-kajian kami yang khusus membahas tentang tahsin bacaan salat. Kita ambil lagi contohnya, umpamanya ketika membaca doa iftitah. Ketika sampai di wajah tu, terkadang ada yang membaca wajah tu wajahiyya. Padahal kalau kita lihat di dalam tulisannya, kalau di buku bekal ibadah akhir zaman, wajah tu-nya itu baris dhammah ta, baris dhammahnya tu, maka itu ditulis dengan ya, dengan baris warna hitam. Wajah tu-nya warna hitam baris dhammahnya, bukan warna merah. Maka kalau bukan warna merah, dia tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh kita baca wajah tu wajahiyya, tapi kita baca wajah tu wajahiyya lilladzi, wajah tu wajahiyya lilladzi. Bagaimana kalau kita baca wajah tu sama dengan kita sudah menambah huruf waw sukun
setelah ta berbaris dhammah, dan ini berselisih dengan ilmu tajwid. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak pernah ngecek ulang semua bacaan salat, mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Kita mengandalkan apa hafalan-hafalan yang sudah lengket di kepala kita, yang itu kita terima puluhan tahun yang lalu ketika kita masih anak-anak mulai di tempat pengajian. Kemudian sang guru menghafalkan bacaan salatnya, guru benar menghafalkannya, tapi karena kita tidak pernah ngecek ulang bacaan salatnya, maka ini akan menjadi sesuatu yang terus kita berbuat atau melaksanakan salat dengan bacaan-bacaan yang keliru sesuai dengan bahasa Arab. Ini di antara kekeliruan. Kemudian juga banyak kekeliruan lain, umpamanya innas salati. Pada inna salati, bukan innas salati, bukan nas salati, bukan innas salati, tapi inna salati wa nusuki, bukan juga wa nusuki, salah. Nanti kita cek lagi, ya. Semua bacaan salat, saran kami kita cek ulang, semua zikir kita cek ulang lagi tulisannya, dan ini sangat mudah dengan memiliki satu buku yang kami tulis khusus, yaitu dalam buku Bekal Ibadah Akhir Zaman, yaitu di awal-awal bab 1 tentang sempurnakan fasihkan bacaan salat, kemudian di bab yang kedua tentang zikir ba'da salat, bab yang ketiga tentang berdoa selesai salat, kemudian ada bab keempat sampai bab yang ke-8, juga semuanya merupakan bekal-bekal ibadah kita yang insya Allah akan terima sebagai ibadah yang sempurna ketika kita melaksanakan. Nah, kehadiran U-Boot online, kemudian kita bantu dengan U-Boot on TV, kemudian kita bantu lagi dengan satu aplikasi Play Store, yaitu bacaan salat bertajwid warna. Kemudian kita bantu lagi dengan satu buku flipbook atau buku audio flipbook yang dapat dipelajari dengan menggunakan laptop atau PC personal computer. Kemudian kita sediakan waktu langsung dengan kami sebagai penulis buku dalam bentuk penataran secara gratis hanya kepada siapa saja kaum muslimin yang sudah memiliki buku ini, dan 5 fasilitas gratis ini kita berikan untuk mendukung sempurnanya semua bekal ibadah yang terdapat di dalam buku Bekal Ibadah Akhir Zaman ini. Kesimpulannya, dengan memiliki satu buku yang harganya sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp50.000, dengan tebal buku 72 halaman, dicetak full warna. Kemudian kita bantu lagi dengan untuk mendukung penjelasan dalam buku ini, yaitu berupa website resmi kami U-Boot Online, kemudian video tutorial atau bimbingan di U-Boot on TV, kemudian kita berikan lagi fasilitas gratis berupa satu buku aplikasi Play Store yang dapat dipelajari dengan menggunakan HP, Android, kemudian berikutnya kita berikan lagi satu buku flipbook atau buku flipbook audio digital. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dapat bertemu dengan kami dengan syarat ada peserta 20 sampai 30 orang atau minimal 20 orang, maksimal 30 orang, dengan menggunakan buku Bekal Ibadah Akhir Zaman. Kami sediakan waktu untuk konsultasi, untuk bertanya semua isi yang terdapat dalam ini, mana kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi, akan kita perbaiki bersama dengan kita berikan penataran atau tutorial kursus intensif gratis. Jadi satu buku dengan harga terjangkau Rp50.000, kemudian kami berikan 5 fasilitas gratis sampai bacaan salat, zikir ba'da salat, doa-doa ba'da salat, dan berikut dengan 5 bekal ibadah lainnya, insya Allah dapat dikuasai dengan sempurna dan dapat diamalkan dengan sempurna dalam hal kita membaca atau menghafal semua hal yang berkaitan dengan 8 bekal ibadah akhir zaman ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.